Teman-teman kita ini yang berjuang ini pasti tidak akan membiarkan ini menjadi 4 ataupun kalau bisa jangan 3 karena terlalu banyak harus memperkirakan jadi tidak jadinya itu. Jadi karena itu saya kira I don't think that they are allowing that to happen. Jadi yang grup yang mau menang sekarang ini karena 3 nama itu selalu membuka kesempatan 2-1 dan siapa yang menjadi nomor 2 itu kan berbeda. Terlalu banyak risiko atas bahwa keluarnya nanti bisa berbeda seperti dulu waktu Anies melawan Ahok di Pilkada DKI Jakarta 2-1 lantas pasti yang kalah yang ketiga itu adalah presiden. Yang lain-lain ikut di sini di sana, tetapi the real one is Presiden Jokowi. Penyokong atau pengusung yang mendatangi kami ini antara lain adalah para petinggi partai, petinggi negara, sebagiannya menteri. Dia mengatakan bahwa mengapa ada usaha untuk memecah belah koalisi ini karena pemegang kekuasaan tertinggi tidak menghendaki Anies Baswedan maju sebagai calon presiden. Ini sesuatu pola pikir yang sangat sesat menurut saya gitu ya. Dan memang harus dihadapi, bukan karena kita mau melawan, tidak, tapi karena itu adalah hak konstitusional yang melekat pada setiap orang. Calon presiden yang pertama dideklarasikan itu Anies Rashid Baswedan. Jadi epicentrum dalam pemilihan presiden itu adalah capres itu sendiri. Cawapres penting. Tentu dalam hal ini harus saling komplementari, harus saling memiliki chemistry. Kita akan menghadirkan pemimpin yang akan memimpin 270 juta lebih rakyat Indonesia. Tentu ini tidak bisa kawin paksa, harus memiliki chemistry, komplementari satu dan lainnya. Tentu proses itu membutuhkan waktu. Yang kedua adalah kami di tim 8 yang dibentuk oleh Koalisi Perubahan dan kemudian dipercaya oleh Mas Anies melakukan proses penjaringan calon wakil presiden. Sejauh ini sudah ada 5 nama yang terus-menerus kami dalami, kami bangun komunikasinya untuk kemudian bisa saling melengkapi satu sama lain. Hal yang paling fundamental adalah bagaimana kepemimpinan ini sebangun dan sejalan dengan aspirasi rakyat Indonesia. Jadi faktor kualitatif dan faktor kuantitatif itu menjadi prasyarat utama dalam menentukan pasangan calon. Kami juga berkeliling dari tim 8 ini ke banyak tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh budaya untuk meminta masukan siapa kira-kira yang pantas mendampingi Mas Anies ya. Jadi kami banyak melakukan ta'aruf, dialog, diskusi dengan banyak tokoh untuk kemudian mendapatkan insight-insight yang selama ini tidak tercapture melalui beberapa riset yang kuantitatif. Jadi proses ini kami lakukan secara gradual, Bung Kevin. Ya. Loyalis ucapkan terima kasih ke Yusuf Wanandi karena membuka tabir kebenaran penjagalan Anies Baswedan. Dikutip dari News Jakarta, mantan Rektor Universitas Ibnu Khaldun Musni Umar mengucapkan terima kasih kepada pendiri CSIS Yusuf Wanandi karena mengungkap tabir. Hal ini terkait dengan keterbukaannya informasi mengenai upaya penjagalan Anies Baswedan di Pilpres 2024 yang dilakukan koalisi pendukung keberlanjutan rezim Presiden Joko Widodo Jokowi. Kami ucapkan terima kasih ke Mbak Rosi atau WWCR Pak Yusuf Wanandi, pendiri CSIS karena membuka tabir kebenaran adanya penjagalan Anies. Kami sangat prihatin hal tersebut, ucapnya dikutip dari News Sabtu 27 Mei 2023. Loyalis Anies ini juga mendoakan sosok Yusuf Wanandi agar bisa menyadarkan orang-orang yang berupaya untuk menjegal Anies di Pilpres 2024. Semoga Pak Yusuf Wanandi bisa menyadarkan teman-temannya untuk stop penjegalan Anies. Kami tidak pernah membenci kalian, kami hanya ingin diwujudkan keadilan di negeri ini. Anies bertekad membesarkan yang kecil dan tidak mengecilkan yang besar, kata Musni menambahkan. Sebelumnya, wawancara Yusuf Wanandi dengan Roisana Silalai viral dan seakan memperkuat klaim tersebut. Yusuf menegaskan Pilpres 2024 akan diupayakan hanya diikuti oleh 2 pasangan calon paslon saja.
Jangan 3 calon karena terlalu banyak memperkirakan jadi atau tidaknya. Jelasnya dikutip Sabtu 27 Mei 2023. Saat ditanya siapakah pihak yang tidak akan membiarkan Pilpres diikuti 3 paslon atau lebih, Yusuf menjawab bahwa itu dilakukan oleh grup yang mau menang sekarang ini, Koalisi Keberlanjutan Cecar Rosi. Yusuf mengiyakan pernyataan Rosi. Rosi lantas kembali menegaskan apakah paslon yang akan dicegat tersebut adalah Anies dari Koalisi Perubahan. Menurut Pak Yusuf, Koalisi Perubahan yang mengusung Anies Baswedan, ada Nasdem, PKS, dan Demokrat. Cukup? Bisa, namun mereka akan berusaha mencegah ini, katanya. Yusuf Wanandi juga mengungkap bahwa koalisi yang menginginkan keberlanjutan rezim Presiden Joko Widodo akan terus berupaya membuat Pilpres hanya diikuti 2 pasang calon. Kalau saya melihat teman-teman kita ini yang berjuang ini pasti tidak akan membiarkan ini menjadi 4 ataupun kalau bisa jangan 3. Jangan 3 calon karena terlalu banyak harus memperkirakan jadi enggak jadinya itu, ujarnya dalam acara tersebut. Melalui pernyataan peneliti CSIS tersebut, semakin tampak bahwa bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan memang dijegal. Ia pun menyebut Pilpres akan diikuti oleh 2 nama saja, bukan 3 nama. Ya, itu betul karena 3 nama selalu membuka kesempatan 2-1. Dan siapa jadi nomor 2 berbeda, pungkasnya. Semoga Pak Yusuf Wanandi bisa menyadarkan teman-temannya untuk stop penjegalan Anies. Kami tidak pernah membenci kalian, kami hanya ingin diwujudkan keadilan di negeri ini. Anies bertekad membesarkan yang kecil dan tidak mengecilkan yang besar, kata Musni menambahkan. Sebelumnya, wawancara Yusuf Wanandi dengan Roisana Silalai viral dan seakan memperkuat klaim tersebut. Jelasnya dikutip Sabtu 27 Mei 2023. Saat ditanya siapakah pihak yang tidak akan membiarkan Pilpres diikuti 3 paslon atau lebih, Yusuf menjawab bahwa itu dilakukan oleh grup yang mau menang sekarang ini, Koalisi Keberlanjutan Cecar Rosi. Yusuf mengiyakan pernyataan Rosi. Rosi lantas kembali menegaskan apakah paslon yang akan dicegat tersebut adalah Anies dari Koalisi Perubahan. Menurut Pak Yusuf, Koalisi Perubahan yang mengusung Anies Baswedan, ada Nasdem, PKS, dan Demokrat. Cukup? Bisa, namun mereka akan berusaha mencegah ini, katanya. Yusuf Wanandi juga mengungkap bahwa koalisi yang menginginkan keberlanjutan rezim Presiden Joko Widodo akan terus berupaya membuat Pilpres hanya diikuti 2 pasang calon. Kalau saya melihat teman-teman kita ini yang berjuang ini pasti tidak akan membiarkan ini menjadi 4 ataupun kalau bisa jangan 3. Jangan 3 calon karena terlalu banyak harus memperkirakan jadi enggak jadinya itu, ujarnya dalam acara tersebut. Melalui pernyataan peneliti CSIS tersebut, semakin tampak bahwa bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan memang dijegal. Ia pun menyebut Pilpres akan diikuti oleh 2 nama saja, bukan 3 nama. Ya, itu betul karena 3 nama selalu membuka kesempatan 2-1. Dan siapa jadi nomor 2 berbeda, pungkasnya.